Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 7 tema 1, yaitu tentang keluarga awal kehidupan. Kita langsung mulai ya. Soal nomor 1, sejarah perlu dipelajari karena bisa memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Manusia, waktu, dan ruang memiliki keterkaitan dalam sejarah karena A. Mempengaruhi kehidupan di masa lalu. B. Bagian dari unsur-unsur sejarah. C. Waktu dan ruang menjadi kunci utama dalam sejarah. Atau D. Mempengaruhi cara pandang terhadap sejarah. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Bagian dari unsur-unsur sejarah. Manusia adalah pelaku dari sejarah yang dapat dilihat dari dua unsur, yaitu unsur waktu dan unsur ruang. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut, sedangkan unsur ruang dalam sejarah berfungsi menjelaskan lokasi atau tempat di mana aktivitas manusia pada masa lampau. Soal nomor 2. Keluarga Iqbal sedang mudik dari Tasikmalaya menuju Pacitan dan memilih jalur selatan dibanding jalur pantai utara karena pertimbangan waktu tempuh yang lebih singkat, yaitu sekitar 5 jam dibanding melalui jalur pantai utara. Konsep lokasi yang sesuai pernyataan tersebut adalah lokasi A. Absolut, B. Relatif, C. Tetap, atau D. Jarak tempuh. Jawaban yang tepat adalah B. Relatif. Lokasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Sedangkan lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Soal nomor 3. Indonesia terletak antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan juga memiliki relief dan topografi yang kompleks. Posisi Indonesia yang demikian berpengaruh terhadap iklim di pulau-pulau dan wilayah di dalamnya, yaitu A. Wilayah Bogor di Jawa dan Bukit Tinggi Sumatera beriklim basah dan sejuk, penghasil sayur-sayuran. B. Wilayah Jakarta, Surabaya, dan Semarang beriklim kering dan panas, penghasil tanaman makanan pokok. C. Pulau-pulau di wilayah NTT, NTB, dan Maluku beriklim panas dan basah, penghasil daging ternak. Atau D. Pulau-pulau di barat dan timur Sumatera beriklim basah dan dingin, penghasil buah-buahan. Jawaban yang tepat adalah A. Wilayah Bogor dan Bukit Tinggi memang berada pada dataran tinggi, sehingga memang basah dan sejuk, sehingga juga cocok untuk menanam sayuran. Soal nomor 4. Jarak kota A ke kota B pada peta B adalah 12 cm dengan skala 1 berbanding 100.000. Jika pada peta A jarak kedua kota tersebut adalah 2 cm, maka skala yang digunakan pada peta A adalah A. 1 berbanding 6.000, B. 1 berbanding 60.000, C. 1 berbanding 600.000, atau D. 1 berbanding 6 juta. Jawaban yang tepat adalah C. 1 berbanding 600.000. Perhitungannya seperti ini. Jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikali skala. Kita harus mengubah dulu nih jarak sebenarnya ke dalam sentimeter. Jadinya jarak sebenarnya sama dengan 12 kali 100.000. Jadinya 1.200.000 cm. Nah, untuk mencari skala itu adalah jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Sehingga 1.200.000 dibagi 2.
jadinya 600.000. Diketahui skala pada peta A yaitu 1:600.000. Soal nomor 5. Tradisi lisan itu lebih sulit untuk dianalisis karena A. Perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya. B. Disampaikan secara lengkap dan jelas. C. Esensi cerita bersifat tetap. Atau D. Membutuhkan banyak narasumber. Jawaban yang tepat adalah A. Ketika disampaikan secara lisan, kita harus cek ulang setiap kisah yang disampaikan. Apakah berupa fakta atau hanya sekedar mitos, legenda, atau bahkan dongeng belaka. Hal tersebut harus dibuktikan kembali dengan bukti fisik, seperti arsip atau buku yang mendukung tradisi lisan tersebut. Soal nomor 6. Rumi memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut. Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk A. Individu, B. Religius, C. Ekonomi, D. Sosial. Gampang banget. Tentu saja jawabannya C. Ekonomi. Hal tersebut termasuk manusia sebagai makhluk ekonomi. Karena dengan memenuhi pesanan tas rajut, maka akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, Hareva menolong kucing yang terjebak dalam saluran air karena diajarkan orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya. Nah, itu merupakan pengaruh dari agen sosialisasi. A. Keluarga, karena adanya pembiasaan penerapan nilai yang bersumber dari perasaan dan estetis. Atau B. Keluarga, karena adanya penanaman nilai material secara terus-menerus. Atau C. Keluarga, melalui penanaman dan pembiasaan nilai material. Atau D. Keluarga, melalui penanaman nilai kebaikan. Jawaban yang tepat adalah D. Jelas ya, sumbernya dari orang tua, berarti berasal dari agen sosialisasi keluarga. Menolong kucing itu berarti menanamkan nilai kebaikan. Soal nomor 8. Seorang polisi membantu nenek menyeberang, maka nilai sosial yang utama yaitu nilai A. Moral, karena bersumber pada kehendak manusia. B. Moral, karena bersumber dari perasaan. C. Kebenaran, karena bersumber pada unsur akal. Atau D. Kebenaran, karena bersumber pada perasaan dan kehendak manusia. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, Noto Nagoro membagi nilai itu menjadi 3 macam, yaitu nilai material, yaitu segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, nilai vital, yaitu segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan, dan juga nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia, yang dimana dibagi lagi menjadi 4. Ada nilai kebenaran, keindahan, nilai kebaikan atau moral, dan nilai religius. Nah, pada soal tersebut, yaitu nilai kebaikan atau moral yang berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Soal nomor 9. Informasi yang dapat diperoleh dari gambar di bawah yaitu A. Wilayah A dan B dapat disuplai oleh wilayah C. B. Wilayah A dan C dapat dipenuhi oleh wilayah B. C. Hubungan wilayah A dan B yang kuat. Atau D. Hubungan wilayah A dan C yang kuat karena pengaruh wilayah B. Jawaban yang tepat adalah A. Wilayah C itu memiliki surplus ikan dan sayuran. Wilayah A minus ikan dan wilayah B minus sayuran. Sehingga wilayah A dan B dapat disuplai oleh wilayah C. Surplus di sini artinya berlebih dan minus ini artinya kurang atau bahkan tidak ada. Soal nomor 10. Barang yang termasuk dalam kategori barang komplementer ditunjukkan oleh nomor
A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 2 dan 7, atau D. 5 dan 6? Jawaban yang tepat adalah B. 2 dan 3. Barang komplementer itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jadi yang tepat adalah 2 dan 3. Motor tanpa bensin di sini Pertalite, ya nggak akan bisa jalan motornya. Jadi gimana? Dari 10 soal ini, kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang, dicoba lagi ya latihan soalnya. Dibaca dulu materinya, kemudian dicoba lagi latihan soalnya. Sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.